Senandung Azalea, episode 49, Ungkapan Hati. Terima kasih, ucap Azalea pada Barata yang membukakan pintu mobil untuknya. Setelah rencana makan siang sambil membicarakan pekerjaan yang gagal minggu lalu, Jumat itu Azalea kembali menerima ajakan Barata. Tidak benar-benar makan siang karena hari sudah menjelang sore. Kebetulan hari itu Barata bisa pulang lebih cepat dari kantornya. Ia menjemput Azalea di depan sebuah toko buku. Selain membicarakan pekerjaan, Barata juga berencana mengungkapkan sesuatu pada Azalea, sesuatu yang telah lama ia pendam. Azalea, saya berencana membuka sebuah restoran di sekitar kawasan Ancol, ujar Barata setelah mereka selesai membicarakan rencana kelas IT tambahan. Bisnis baru? Tanya Azalea tersenyum. Bukan sekadar bisnis, itu adalah salah satu impian saya. Jawab Barata lantas termenung. Dulu waktu kecil, saya sangat suka melihat iklan Taman Impian Jaya Ancol di televisi. Tapi saat itu saya hanya bisa berhayal karena saya tidak pernah ke sana. Azalea hanya diam mendengarkan. Karena kisah melankolis masa kecil itu, waktu saya sudah mulai bekerja, saya bermimpi untuk membuka restoran di lokasi yang tak jauh dari kawasan Ancol. Dan sekarang saya ingin mewujudkannya. Lanjut Barata tertawa, masih disertai senyum Azalea. Barata berdeham sebelum kembali berkata, rencananya saya akan membuat restoran sederhana saja untuk keluarga. Tapi juga akan ada space khusus buat para pasangan dengan suasana romantis. Lalu 2 kali seminggu akan ada free meal untuk anak-anak. Barata mengutarakan konsep restorannya yang tak pernah disampaikannya pada siapapun sebelumnya. Sounds interesting, saut Azalea. Tapi saya masih bingung detail konsepnya untuk bangunan itu dan desain interiornya, gumam Barata. Azalea berpikir sejenak lalu berkata, mungkin Mas Barata bisa membuat restoran berlantai 2. Lantai 1 restoran indoor berdesain interior hangat untuk keluarga, sedangkan lantai 2 untuk space romantis dibuat roofless. Pemandangan langit dan embusan angin saat malam akan menambah romantis suasana. Lalu untuk jadwal free meal bisa Mas Barata buat pada hari Sabtu Minggu saat anak-anak libur sekolah. Ide yang bagus Azalea, thank you. Senyum mengembang di wajah Barata. By the way Azalea, setelah mendengar prestasi-prestasi kamu dari Rayvan, saya semakin mengagumi kemampuan kamu. Kalau kamu menyelesaikan pendidikanmu waktu itu, saya yakin kamu sudah memiliki karir yang hebat sekarang ini, ucap Barata tulus. Azalea tersenyum tipis. Belum tentu, saya tidak mempunyai kemampuan bersosialisasi, public speaking, dan emotional quotient yang baik seperti Mas Barata. Ketiga hal itu sangat diperlukan dalam karir. Kamu memiliki semua itu. Kamu hanya perlu meningkatkan rasa percaya diri, tegas Barata. Azalea tak menyahut. Dia sudah merelakan mimpi-mimpinya untuk berkarir di dunia IT sejak ia kehilangan orang tuanya. Setelah kepergian mereka, ia berjuang bukan hanya untuk bertahan hidup dari segi materi, tapi juga untuk menemukan dirinya kembali. Azalea, boleh saya mengatakan sesuatu yang sangat personal? Tanya Barata setelah keheningan menguasai mereka sejenak. Melalui jendela kaca, Azalea menatap dedaunan dari sebuah pohon yang berada di depan kafe. Kamu adalah orang yang kuat, mengingatkan saya pada ibu saya. Lanjut Barata. Azalea menoleh dengan ekspresinya yang datar. Bagaimana Mas Barata bisa menyimpulkan bahwa saya adalah orang yang kuat? Karena kamu bisa bertahan seorang diri setelah kehilangan kedua orang tuamu di usia remaja. Dan juga ada hal lain yang Mas Barata tahu tentang saya? Barata mengatur kata-katanya sebelum menjawab. Maafkan saya mengatakan ini, tapi saya mengetahui hubungan Aska dan Ilona, juga tentang pernikahanmu dan Aska yang merupakan perjodohan. Kembali mereka terjebak dalam keheningan untuk beberapa saat. Barata menunggu Azalea membuka suara. Azalea menghela napas pelan. Saya tidak tahu bagaimana Mas Barata bisa mengetahuinya, tapi saya menolak untuk membicarakan tentang hal itu, karena bagaimanapun, Aska adalah suami saya. Barata mengangguk. Saya mengerti. Maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya merasa Aska sangat beruntung memilikimu. Kadang saya berpikir, seandainya saya mendekatimu sebelum kalian dijodohkan, apakah mungkin saya memiliki kesempatan untuk bisa bersamamu? Saya menerima perjodohan dengan Aska saat itu, karena orang tua Aska yang sudah saya anggap seperti orang tua kandung saya sendiri. Aska mengatakannya tanpa melihat Barata. Ia menatap hampa ke arah jalanan. Ini giliran Barata yang tak menjawab. Azalea kembali menoleh. Saya tidak sekuat yang Mas Barata pikirkan. Banyak hal-hal yang harusnya saya lakukan, tapi nyatanya tidak mampu saya lakukan. Semua orang pernah mengalaminya, because we human don't know what to do sometimes. Dan itu tidak menjadikanmu orang yang lemah. Kamu adalah orang yang kuat karena kamu bisa bertahan hingga saat ini, meski kamu melewati banyak masa sulit. Barata menatap lurus pada Azalea. Untuk kesekian kali, Azalea tak menyahuti perkataan pria di hadapannya. Ia kembali membuang pandangan, membiarkan pria itu memandanginya. Barata merasa perih melihat tatapan hampa wanita yang disukainya. Barata tak bisa melakukan apapun.
Ia ingin tahu apakah Azalea mencintai Aska atau tidak, namun tak mungkin hal itu ditanyakannya. Mengikuti tatapan Azalea, ia pun mengarahkan pandangannya ke dedaunan pohon di depan kafe yang tak henti bergerak tertiup angin. Sehabis makan, mereka berencana ke kelas IT untuk menyusun perlengkapan baru interior kelas, lalu malamnya mengajar. Sebelum ke sana, Barata ingin singgah ke kantornya sebentar. Ada berkas pekerjaan yang harus dibawanya pulang, tetapi tadi tertinggal di kantornya. Karena terlalu membuang waktu jika harus masuk lagi ke parkiran basement, Barata memarkirkan mobilnya di depan pelataran gedung sebelum pintu masuk. Ia meninggalkan Azalea sebentar dalam mobil. Baru saja Azalea akan terhanyut oleh suara musik yang mengalun pelan di mobil Barata ketika dilihatnya sebuah mobil menepi di depan sana, agak menjauh dari pintu keluar pelataran gedung. Namun, ia bisa melihat dengan jelas nomor kendaraan mobil yang tak asing baginya. Benar saja, pria yang keluar dari mobil itu adalah suaminya. Aska berjalan ke arah seorang wanita yang baru saja keluar dari gedung, membawa beberapa berkas dan perlengkapan kecil. Azalea bisa langsung mengenali wanita bernama Ilona itu. Aska mengambil berkas dan perlengkapan dari tangan Ilona, lalu menyusun barang-barang tersebut ke dalam bagasi. Keduanya tak saling bicara, ekspresi mereka datar, namun itu tak menghilangkan kegetiran di hati Azalea. Lagu patah hati yang masih mengalun dalam mobil seolah menjadi ungkapan hatinya. Azalea memandangi Aska. Azalea berpikir ia tak akan jatuh terlalu dalam, namun ternyata rasa di hatinya kini tak mampu ia redam. "Maaf lama ya," ucap Barata yang baru tiba. Azalea bergeming, tak sedikit pun menoleh padanya, seperti tak menyadari kehadirannya. Barata mengikuti arah tatapan Azalea dan menghela napas. "Ilona baru saja resign, sepertinya ia sedang mengambil berkas-berkasnya yang masih tertinggal," ujar Barata lagi, menyampaikan informasi yang ia tahu. Namun, wanita di sampingnya itu tetap tak mengeluarkan suara. Tatapan Azalea masih terpaku pada kedua orang di depan sana. Aska kini membukakan pintu bagi Ilona untuk masuk ke dalam mobilnya, lalu pria itu memutar menuju pintu kemudi. Sekian detik kemudian, mobil Aska melaju dan menjauh. "Kamu mau menemui mereka?" tanya Barata. Azalea hanya menggeleng. Barata tak bertanya lagi. Perlahan ia menjalankan mobilnya. Sesekali diliriknya Azalea yang memandang hampa pada jendela mobil. Menatap sendu dan lara di sepasang mata bulat itu, menyaksikan bagaimana tubuh mungil itu mematung, kini Barata tak perlu bertanya lagi apakah Azalea mencintai Aska atau tidak. Ia sudah tahu jawabannya. "Azalea, jika kamu sudah tidak tahan lagi dengan semua ini, kamu boleh minta saya untuk datang. Saya akan menjemputmu." Kata-kata itu meluncur dari bibir Barata. Meski Azalea tetap tak menyahut, apalagi menoleh, Barata tak menyesal telah mengucapkannya, karena ia benar-benar akan datang menjemput jika Azalea menginginkannya. Barata bukan sedang memainkan peran seorang pahlawan. Ia hanya ingin menjadi penawar perih bagi wanita di sampingnya itu.